Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Piye kabare Mas Mbak YouTube. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Kita kali ini akan ngebahas GX31 SP Voltes 5 yang dirilis pada tahun 2024 dalam rangka ulang tahun Bandai yang ke-50 tahun. Chogokin. Ini dia ada logonya. Iya, Voltes 5 ini adalah anime yang dirilis pada tahun 1977 dan sempat hits di Jepang, lalu kemudian menular hitsnya ke Indonesia dan negara-negara lain di dunia, terutama Filipina. Ya, di Filipina bahkan pada tahun 80-an filmnya itu sangat dilarang oleh pemerintah diktator Presiden Marcos ya, karena dianggap film Voltes 5 ini subversif ya, menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan, karena memang cerita dari Voltes 5 sendiri itu bercerita tentang revolusi. Nah, karena itulah masyarakat Filipina pada waktu itu kalau mau nonton Voltes 5 mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan betul pada pertengahan tahun 80-an Marcos tumbang dan berganti rezim. Oke, enough tentang sejarah. Sekarang kita lihat, ini dia konten dari box GX31 SP yang mana ini merupakan rilis ulang. Ini manual booknya keren ya, berwarna. Tapi sayang sekali isinya masih hitam putih, tidak dibuat ulang untuk berwarna. Karena buat gue pribadi kalau manualnya kayak gini tuh suka salah dimensi ya. Jadi ngelihatnya itu lebih pusing. Ini dia isi kontennya. Ada Gatling missile, Voltes bazooka, terus opsional pergelangan tangan, terus ada kepala Big Falcon. Ya, banyak lah semuanya. Dan rilis ulang ini isi kontennya sebenarnya sama seperti edisi 10 tahun lalu yang GX31V. Gue juga punya, dan kalau mau lihat perbandingannya dengan yang versi sekarang bisa dilihat video sebelumnya. Ini dia Volt Cruiser, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Kenichi. Wow, ganteng ya Voltes 5 ini. Gue dulu waktu kecil suka banget, tapi ini ada yang baru, dimana ada garis-garis putih yang di edisi sebelumnya itu tidak ada, kecuali di edisi GX31V Respect ya. Respect itu maksudnya mereka mengikuti pewarnaannya itu desain versi tahun 79 78 ketika mainannya pertama kali dirilis setelah filmnya sukses di Jepang. Ya, ini dia ada pilotnya Kenichi, dan ini adalah cutter yang bisa dipasangkan di sayapnya Volt Cruiser. Oke, berikutnya adalah Volt Bomber. Iya, ini adalah diecast yang di bagian chrome ini. Ya, lainnya plastik. Dan
cukup bagus sebenarnya ya dengan ada warna chrome ini. Cuman jadinya mengurangi keakurasian dengan animenya. Karena bagian chrome ini pas kalau misalnya kita nonton filmnya itu adalah putih warnanya. Nah ini malah tidak ada pilotnya. Ipei, kemana Ipei? Tidak ada di dalam pesawatmu. Oke, kita coba pasangkan roda pesawatnya dari Volt Bomber ini. Jadi roda yang ada 4 itu dipasang di depan, roda yang 2 itu masing-masing dipasang di kiri dan kanan belakang. Terus kemudian kita buka roda utamanya. Oke. Selanjutnya Volt Panzer atau tank yang dikendarain oleh Daijiro. Dan ini kalau gua rasakan, nah ini untuk mengeluarkan kokpitnya, sebetulnya bisa ditarik ya. Ada pack di situ yang di kokpitnya itu bisa ditarik. Cuman gua kadang-kadang lebih suka mendorongnya pakai clinking. Mendorong keluarnya pakai clinking sampai mentok. Ya, untuk bagian ini, bagian dari Panzer ini ada tangannya, kemudian bisa di-extend juga, dan cakarnya bisa dibuka atau ditutup. Ya, nah ini harusnya ditutup dengan pedang Tenkuken. Cuman yang ini sama kayak edisi sebelumnya yang GX31V agak katrok ya dibandingkan dengan yang versi yang solidnya yang sebelah kanan. Dan ini bisa dipasangkan di sini. Karena kalau yang versi solid itu tidak bisa dipasangkan di Panzer ini. Terus ini rodanya. Ini dari karet dan bisa dijalankan. Oke, ini dia Volt Panzer. Berikutnya adalah Volt Frigate. Ini dikendarain oleh Hiroshi. Nah ini diecast. Cuman yang bagian chrome bukan. Yang ini bagian biru di tulang kering Voltes ini diecast. Sayap kuningnya plastik ya. Dan ini rodanya mesti kita tarik. Terus kita puter ke atas. Nah itu dia. Oh salah. Putar ke sini. Ya putar ke atas. Nah itu dia keluar rodanya. Lalu turunkan ke bawah. Ini juga. Naikkan ke atas. Terus turunkan ke bawah. Jadi terkunci. Terus roda utama di depannya dibuka dari ikat pinggangnya. Lalu kokpitnya kita tarik sampai mentok. Kita lihat di sini Hiroshi juga tidak ada di kapalnya. Dan ini untuk submarine-nya sama. Ini tinggal pencet ini kalau misalnya untuk mengeluarkannya kembali. Ya ini dia frigate, kapal perang untuk laut ya. Dan berikutnya adalah Voltlander yang dikemudikan oleh Megumi. Ya ini harus disatukan. Ya.
Kemudian ini ada senjatanya, drill untuk ngebor tanah. Di sini juga ada. Terus kemudian gimmick yang satu ini adalah rodanya ada pernya. Nah, ini kalau misalnya mau menaikkan antenanya, itu kita harus dorong dari bawah ya, jangan dari atas. Karena antenanya tuh lembek gitu. Oke, kokpitnya tidak bisa dibuka ya. Baik, ini dia Voigtlander. Dan berikut ini adalah Red Falcon. Ini adalah pesawat untuk mengisi daya sebenarnya, karena di episode keberapa gitu Voltus 5 mengalami kehabisan daya karena energinya disedot oleh musuhnya, monsternya. Lalu datanglah Red Falcon menolongnya dengan cara nempel di punggungnya Voltes dan mengisi daya bahan bakarnya. Dan ini adalah gasing, dan ini adalah pelapis untuk Voltus nantinya. Dan ini adalah kelima dari kendaraan Voltes 5. Oke, kita akan coba merangkai stand base-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan ini seperti penjepit. Kemudian kita taruh di landasannya, alasnya. Dan ini kepala Big Falcon kita pasangkan di sini. Oke, berikutnya ada stand ini kita pasang di sini. Oke, kemudian penyangga untuk Red Falcon kita sliding dari depan. Lalu kita taruh di sebelah sini. Eps, copot. Oke, kita pasang lagi. Agak keras ya, karena masih baru. Oke, sudah terpasang. Kemudian ini pelapis dada Voltes kita pasang di sini. Kemudian Gatling missile kita pasang di sini. Kemudian gasing untuk elektromagnetik. Dan yang ini kita letakkan roda dari Volt Bumper. Nanti kalau misalnya dilepas, kita akan pasangkan di stand base-nya di situ. Kemudian di baliknya kita pasangkan optional hand atau pergelangan tangan dari robot Voltes. Kita pasang di bawahnya juga. Oke. Satu lagi. Ups. Oke, sudah terpasang semua optional hand-nya. Kemudian ini pack untuk optional hand-nya yang akan dipasangkan di tangan robot Voltes 5. Ada dua, satu lagi kita taruh di sini. Oke, berikutnya kita akan pasangkan ikat pinggangnya Voltes 5 atau electromagnetic string. Kita pasangkan di situ, terus kemudian satu lagi kita pasangkan di bawahnya. Kemudian pedang langit atau Tenkuken pasang di sini. Dan ini adalah chain Gatling.
pasang di sini dan kita gantungkan di sini. Oke, dan ini adalah cutter yang nanti kita pasangkan di Volt Cruiser di kiri dan kanan seperti ini. Dan kalau misalnya tidak mau dipasang atau misalnya mau disimpan di stand base, kita letakkan di situ. Satu lagi di sini. Oke, untuk roda dari Volt Bumper akan kita coba copot dulu dan kita letakkan di sini. Oke, kemudian ini Voltes Bazooka, dan ini bazooka untuk Gatling chain Gatling rantai. Oke, berikutnya adalah ini yang tersisa. Ini adalah peluru untuk Voltes Bazooka. Nanti kita akan coba di situ nanti. Dan yang merah ini kita akan pasangkan di untuk Gatling chain di sini. Ya. Nanti bisa ditembakkan dari situ. Dan ini adalah konektor untuk Red Falcon ketika dipasangkan ke punggungnya Voltes 5. Kita taruh di sini. Oke, semuanya sudah terpasang. Dari sisi belakangnya juga sudah terpasang semua. Oke, ini dia Voltes 5. Dan kita lihat foto session dari kelima kendaraan ini. Oke, berikutnya kita akan gabungkan semua kendaraan ini menjadi robot raksasa Voltes 5. Pertama, kita mulai dari Volt Cruiser. Roda belakangnya kita lipat dulu ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita keluarkan wajah Voltes 5 robot. Wah, ini dia. Kemudian roda depannya kita lipat ke belakang. Lalu kita renggangkan Volt Bumper dari sisi sayap kiri kanannya seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan kepala Voltes. Dan kepala Voltes itu menempel dengan daya magnet ya. Kemudian ini Volt Panzer, kita masukkan kokpitnya. Kemudian rodanya kita naikkan ke atas. Dan kita dekatkan kedua sisi rodanya. Kemudian kita buka sisi belakang dari Volt Panzer untuk masuk dari kokpit Volt Bumper. Iya, sudah setengah badan. Kemudian Volt Frigate, kokpitnya kita dorong, lalu rodanya kita lipat.
sayapnya juga. Terus kemudian rodanya kita naikkan kembali. Kita tekan, ya. Lalu kita gabungkan sisi torso ke badan atas, dan ini sepatunya Voltes. Terus kita turunkan antenanya, lalu kita tidurkan dan kita gabungkan dengan kaki robot Voltes. Ya, sudah jadi. Tinggal kita lipat sayapnya ke belakang. Kemudian kita pasangkan tangan. Nah, ini minusnya dari GX31SP dan GX31V. Karena tangannya tidak tergabung dalam Volt Bomber ya, jadi berbentuk optional hand yang dicopot dan tidak tergabung di dalam badan Voltes. Ya, ini dia Voltes 5 robot yang sudah jadi. Bagian chrome-nya bagus sebenarnya, cuman kalau lingkungannya nggak bagus kelihatannya jadi butek. Dan ini harusnya kuning, cuman karena bening ya, jadi terlihat seperti warna oranye. Iya, ini dia sudah jadi Voltes 5. Kita akan cek artikulasinya. Untuk leher, ya bisa nengok kiri kanan, atas bawah, geleng-geleng sedikit. Dan ini magnet ya, jadi bisa dicopot dengan mudah. Kemudian tangan bisa seperti ini. Aneh ya. Terus kemudian sikunya harus ditarik dan bisa double join. Seperti ini jadinya. Dan ini untuk torsonya bisa ya bungkuk-bungkuk dikit. Kemudian kakinya bisa ke depan sampai sejauh ini, ke samping sejauh ini. Gue akan coba bisa nggak dia, ups tuh, karena kakinya terlalu berat ya. Karena itu yang kaki bawah sama sepatunya itu diecast semuanya. Ya bisa ya, bisa satu kaki. Oke. Dan inilah dia foto-fotonya. Oke, selanjutnya kita akan coba senjata-senjatanya, dimulai dari gasing elektromagnetik yang akan kita sambungkan dengan ikat pinggangnya Voltes 5. Caranya dengan kita buka, lalu sumbu dari gasingnya kita masukkan ke tali dan kita gabungkan kembali dengan gasing utamanya. Ya, ini sebenarnya terbuat dari plastik ya, tapi bisa dilenturkan dan kita masukkan ke optional hand, lalu kita pasang ke tangannya Voltes 5. Nah, karena kedua tangannya sudah memegang ikat pinggang ya, kalau di film itu ikat pinggang yang ada di robotnya hilang. Jadi harus kita copot dari sini. Oke, sudah copot. Ya, inilah dia ikat pinggang dari robot Voltes 5. Dan inilah dia foto-fotonya.
Oke, berikutnya kita akan mencoba Gatling Missile. Ini bisa dipasang di kiri ataupun di kanan, bebas. Kalau di film biasanya itu ada dua tangan ya. Tapi ini kita cuma dapat satu. Ya, ini dia photo session dari Gatling Missile. Oke, berikutnya yang sangat ikonik yaitu adalah Voltes Bazooka. Biasanya itu dipasangkan di tangan kiri. Dan ini optional handnya kita pasangkan di senjatanya. Lalu kita pasang belakang dari Voltes Bazooka ke Volt Bomber. Dan jadilah seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita tekan, dia bisa nembak. Nah, pelurunya ini perlu kita masukkan ke dalam sini dulu. Terus kita geser sedikit. Nah, nembak. Cukup keras juga ya. Kita coba sekali lagi ya. Wow, cukup kenceng. Yeah, ini dia foto sesi dari Voltes Bazooka. Oke, lanjut. Nah, ini chain Gatling. Ya, berbentuk rantai. Ini taruh di tangan kanan dari Voltes. Satunya memegang rantainya. Dan inilah foto sessionnya. Ya, ini dia senjata dari Gatling chain, rantai Gatling ya. Dan ini bisa kita copot. Lalu kita sambungkan ke pelurunya dari chain Gatling. Jadi ini bisa ditembak kalau misalnya ini ada pemicunya di sini. Nah, itu dia. Dan kita pasangkan dengan Voltes jadi seperti ini. Keren ya. Jadi ceritanya kalau di film itu misalnya nembak, wah itu pelurunya ada rantainya sebenarnya. Oke, lumayan kencang juga. Dan ini foto sessionnya. Oke, berikutnya kita coba pasangkan Red Falcon di punggungnya Voltes 5. Ini kemudian kita pasangkan konektornya ke penyangga dari Red Falcon. Ya, kita sliding di sela-sela itu. Kemudian kita masukkan ke punggungnya Voltes 5 di sini. Kita sliding ke tepian dari kotak tadi. Oke, dan terpasang sudah Red Falcon yang sedang mencharging Voltes 5 supaya dayanya kembali penuh.
Oke, senjata terakhir yang sangat dan paling ikonik yaitu Tenkuken. Ya, jadi Tenkuken ini dicopot ya, lalu keluarlah pedang. Nah, dicopot jadi pedang. Nah, ini adalah pelapis untuk menutup bolongnya dari dada Voltes 5. Seperti ini. Kita akan coba pasangkan ke tangannya robot Voltes. Iya, ini dia pose ikonik sebelum dia membelah monster jahatnya. Oke, ini adalah foto session dari Voltes 5 dengan senjata Tenkuken atau pedang langit. Oke, demikianlah semua senjata dari Voltes 5 yang ikonik sudah kita cobain semua di robot Voltes 5 ini. Dan bagi gue sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya dengan figur ini. Ya, cuman warna chrome-nya ini bagus. Cuman agak mengganggu sama ini yang harusnya warnanya kuning terlihat menjadi oranye karena dia kuning bening, terus sementara basic dari Voigtlander itu adalah merah. Dan yang ini gue suka banget ada garis-garisnya sehingga bentuk dari kepala Voltes 5 itu terlihat lebih jelas ketimbang yang GX 31V. Itu tidak terlalu jelas kalau dari jauh ya bentuk kepalanya. Oke, demikian Voltes 5 GX 31 SP atau spesial. Tapi jangan kemana-mana. Masih ada satu gimmick lagi yang belum kita lakukan, yaitu adalah membuat Voltes 5 ini menjadi tank mode. Yang mana tank mode ini tidak pernah ada di dalam serial Voltes 5. Tank mode ini adalah modifikasi dari Bandai yang mana dia permulaannya itu adalah dari mainan Voltes 5 yang pertama kali dirilis pada tahun 70-an akhir. Nah, kemudian sejak edisi Voltes 5 GX 31V 10 tahun yang lalu, mode tank tersebut diaplikasikan ke versi 31V dan versi 31 SP ini mengikuti jejak dari versi GX 31V sehingga dia dapat dirubah menjadi tank. Oke, tangannya itu kita copot. Kemudian kita gabungkan kembali kepalanya. Dan ini kakinya kita tarik. Kemudian kita kedepanin menjadi seperti ini. Ya, seperti ini.
Dan inilah dia mode tank. Sayap dari frigate-nya kita buka. Dan submarine-nya kita tongolin. Dan ini voltage bazooka dan senjata Gatling-nya kita pasangkan di tangannya. Sehingga membentuk seperti tank. Dan sedikit variasi kalau mau ditambah, Red Falcon-nya kita tambahkan di punggung dari Voltes 5. Ini dia tampak dari atas. Ya biasa aja sih sebenarnya. Tidak, ya mungkin karena tidak pernah melihat ini di dalam filmnya, jadi gue tidak terlalu antusias melihat mode tank ini. Ya kita tambahkan peluru Gatling-nya di senjata. Oke guys, sepertinya pembahasan untuk GX31SP cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan ngulik toys pada review-review berikutnya. Sampai jumpa. Yeah.